Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan
dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel.
Namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.